Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat berjumpa lagi dengan saya di channelnya Yayasan Darul Ihsan Kota Tasikmalaya ya. Dimana channel ini adalah channel yayasan yang bergerak dalam panti rehabilitasi ya, baik jiwa maupun narkotika. Jadi malam ini kita bertemu dengan yang ngobrolingan lah dengan saudari Chandra ya, saudara Chandra. Masalah saudara Ciawi ya. Iya, dari Ciawi. Jadi udah berapa lama di sini? Kurang lebih sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Kurang lebih 3 bulan. Jadi beliau ya mesantren lah, menenangkan jiwanya. Pesantren ini yayasan. Semoga mungkin besok lusa menjelang lebaran beliau kalau nggak salah mau pulang ya. Amin. Pulang. Mudah-mudahan dengan kepulangannya dari sini beliau bisa sehat walafiat gitu kan. Bisa membawa bekal yang bermanfaat baik bagi dirinya, baik bagi keluarganya maupun baik bagi lingkungannya. Amin. Jadi selama ini kegiatan apa sih di rumah? Kerja atau apa? Nganggur? Kerja. Sudah bekerja Sudah. di perusahaan swasta? Usaha Apa freelance? sendiri. Oh, wira swasta. Udah berkeluarga ya? Udah Berkeluarga. Udah berkeluarga. Wira usaha, punya anak 1. Seingat kamu nih 3 bulan yang lalu, kenapa gitu? Why gitu kan? Ya, Kenapa gitu kira-kira? intinya Yang ngobrol aja lah. Ya, Tidak ada masalah apa. masalahnya ya intinya pertamanya sih dari keluarga, dari Faktor. faktor keluarga, perceraian, terus ya, Jadi ibu dan bapak itu berpisah ya. terus ya salah pergaulan juga, Salah pergaulan. terus dari membuat pekerjaan Dari faktor keluarga, terus faktor pergaulan, terus dari beban bekerja ya, beban wirausaha menjadi banyak yang dipikir sehingga kalau di komputer mah loading gitu ya. ya, terlalu terlalu banyak pesan yang masuk gitu sehingga antri untuk dibaca gitu kan. Kalau pakai obat-obatan nggak? pakai dulu pakai Kemarin-kemarin sebelum kesini pakai dulu pernah karena salah pergaulan itu ya. pakai obat. Jadi obat-obatannya yang biasa apa yang luar biasa? Ya biasa-biasa sih, obat apotek gitu. Jadi banyak faktor ya. Jadi kalau dibilang itu, kalau dari dunia apa namanya, di dunia pendidikan itu kan kita itu sebetulnya ada beberapa kategori gitu kan yang dibina di sini. Kalau orang bilang itu ODGJ gitu. Kalau ODGJ itu yang saya tahu adalah mereka-mereka yang sudah permanen gitu kan. Kalau saya lihat semacam kamu ini adalah dibilangnya ODMK gitu ya. Jadi kalau di dunia pendidikan itu, di dunia perguruan tinggi itu, di psikologi itu ada yang dibilang orang dalam kelainan gitu. Nah, yang orang dalam kelainan itu kalau dibiarkan saja itu akan tetap menjadi kelainan gitu ya. Berperilaku, bertindak dan berucap itu di luar wajar gitu. Itu kan ada kelainan kan. Nah, kalau dibiarkan itu akan menjadi ODGJ. Ujung-ujungnya itu akan menjadi orang dalam gangguan jiwa gitu kan. Nah, kalau ya mudah-mudahan dengan dibinanya di sini tidak menjadi ODGJ ya kan, tidak menjadi ODMK dan mudah-mudahan sembuh gitu kan. Jadi si ODMK itu bisa menjadi permanen ataupun tetap saja ataupun sembuh gitu kan. Fungsi kita ini di sini itu hanya membantu ya sebetulnya teman-teman. Membantu gitu kan. Kalau bahasa Sunda namanya reatan, merenannya membantu mensyariati, mengarahkan, membina. Toh pada intinya kembali lagi kepada teman-teman yang kita bina gitu kan. Apakah beliau ini pingin sembuh gitu kan, atau tetap saja bandel gitu kan. Nah itu jadi tinggal memilih saja. Jadi di sini banyak teman-teman gitu kan, kurang lebih 200 orang gitu kan, dengan 200 masalahnya gitu.
baik maupun wanita maupun pria gitu, dari berbagai umur gitu kan, 17 tahun ke atas sampai tua gitu kan, terus dari berbagai masalahnya gitu kan, terus dari berbagai strata sosial gitu kan, bukan hanya saja mereka yang biasa-biasa saja, luar biasa juga banyak gitu kan, ada yang mereka S2 gitu kan. Mungkin mohon maaf dari kalangan ASN atau dari kalangan TNI Polri juga pernah ada yang kita rawat. Jadi ODMK ini tidak memandang usia, tidak memandang juga strata sosial gitu. Kalau Tuhan sudah mengujinya, ya, kalau Tuhan sudah menguji kita kan harus menerima dan harus apa namanya, kenapa sih saya begini gitu kan, pertanyaannya itu kan, sehingga kita berusaha untuk tidak seperti itu gitu. Alhamdulillah dengan kepedulian daripada apa namanya keluarga gitu kan, lingkungan, sehingga mohon maaf nanti kepada keluarga juga setelah kepulangannya dari sini gitu kan, ya anggaplah tidak menjadikan aib dan lain-lain gitu, malahan harus dirangkul gitu kan. Begitupun lingkungan, yang berat itu lingkungan sebetulnya, tapi kita abaikan lah. Maksudnya toh orang ngomong apa gitu semaunya terserah gitu. Yang penting kita tidak mudah tersinggung, bisa membawa diri ke hal-hal yang lebih baik gitu kan. Malahan harus membawa hal yang positif seperti tadi salah pergaulan. Mungkin besok lusa selama dididik di sini kan kamu pas datang adzan ke musola gitu kan. Orang lain kan akan kaget mungkin. Tapi itu kan pelan-pelan gitu. Serasa kita yang ngetawain gitu kan. Tapi nanti pelan-pelan juga mereka mungkin akan membawa positif terhadap teman-teman yang lain. Tidak usah banyak-banyak, itu 1-2 orang saja sudah bisa membawa apa namanya kebaikan yang sangat besar buat diri pribadi, buat keluarga, juga buat lingkungan. Kira-kira apa yang dirasakan selama? Ya hati depan tenang, ya intinya tenangkan diri pun disinilah, Hati tenang, sholat rajin lagi, ngaji. Ada ininya nggak, ada beneran ada rehabnya? Hikmahnya memperbaiki diri lah Pak. Intinya ya kita akan namanya juga diuji. Jadi semua orang itu sebetulnya mah dengan berbagai ujiannya pasti diuji, semua orang itu pasti diuji gitu kan. Sebelum ajal menjemput, pasti semua orang itu diuji gitu kan. Apapun ujiannya, yang jelas kita harus apa namanya, Tuhan pasti menguji dengan kemampuan kita masing-masing gitu kan. Allah itu tidak akan memberikan ujian kepada kita ketika kita tidak akan mampu untuk melewatinya. Tinggal kita bersabar, ikhlas, dan berusaha untuk keluar dari ujian itu. Jadi buat Chandra, saya nitip ya mungkin mewakili dari pihak yayasan, mohon maaf sebesar-besarnya jika mungkin ya namanya juga dalam rangka membina gitu kan, kemudian suka dimarahi, suka disuruh-suruh gitu dalam hal membantu gitu kan. Pada intinya ya itulah, mudah-mudahan akan membawa bekal baik buat diri kamu sendiri dan juga mungkin bermanfaat gitu kan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Saya rasakan pasti akan bermanfaat. Suatu saat pasti kamu akan rindu ke yayasan lagi gitu. Nah, sungkan datang saja ke sini. Misalkan kalau mau main gitu Pak. Nggak apa-apa. Yang penting dalam konteks ada izin dulu dari keluarga gitu, kasih tahu kan ada istri gitu kan, mungkin nanti ada anak yang harus kamu biayain gitu kan. Terus ada keluarga yang lain mungkin kakak, adik atau itu, yang penting memberitahukan main. Nggak ke yayasan pun kemanapun tetap harus minta izin biar orang yang di rumah itu nggak bertanya-tanya gitu kan. Kalau bergaul saya rasa dengan siapapun boleh, yang jelas kita harus bisa membawa diri gitu kan. Terbawa arus. Nah gitu. Memang zaman sekarang ini ya beginilah, zamannya sudah berbeda. Ya mudah-mudahan kamu dan teman-teman juga bisa beradaptasi dengan baik. Ya, saya tadi bilang membawa harapan yang lebih baik. Minimal buat diri sendiri, buat keluarga. Bukan. Toh kita itu
nggak bisa mempengaruhi orang lain gitu. Iya. Seorang ustadz aja yang ceramah di depan mimbar itu nggak bisa mempengaruhi orang lain. Mereka itu hanya bisa menjelaskan bahwa ini baik, ini tidak baik gitu kan. Iya benar. Bener nggak? Benar. Toh pada akhirnya kan kembali kepada kita sebagai orang yang mendengarkan ceramah itu kan. Apakah kita akan ke jalan yang lurus? Apa kita akan ke jalan yang tidak lurus gitu kan? Nah kembali lagi ke kita. Seorang ustadz itu, ya apalagi semacam kita gitu. Mungkin kalau seorang ustadz itu tahu ada dan lain-lain. Ya mudah-mudahan sekali lagi ya sehat selalu, salam buat keluarga. Sekali lagi jangan lupa apa yang disampaikan, apa yang diberi pembekalan di sini, tetap mungkin amalannya bisa dibaca. Kalau sholat 5 waktu bersempat, ada sholat sunnah dilakuin. Iya memang berat, apalagi di sini kan lingkungannya kondusif gitu. Nah, kalau di luar itu kan udah lain lagi gitu kan. Karena kamu punya tanggung jawab keluarga, berarti harus bekerja gitu kan. Lebih hebat lagi tantangannya sebetulnya dibanding di sini. Tapi di sini itu dalam konteks kita ya dunia pendidikan, edukasi gitu supaya bisa membawa kita di lapangan yang lebih kebal gitu kan, tahan banting dan lain-lain. Ya. Selamat ya, mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.